Hai guys, sudah tahu belum mana yang lebih menguntungkan, investasi emas atau Bitcoin? Yuk kita bahas lebih lengkapnya. Belakangan ini saya mewakili Finansialku.com ketika mengisi training di perusahaan itu mulai mendapat pertanyaan, mana yang lebih menguntungkan, investasi Bitcoin atau emas? Sejujurnya jika dilihat dari return, jawabannya adalah Bitcoin. Jadi per video ini dibuat di tanggal 17 Maret 2025, menurut website dari CoinMarketCap, harga Bitcoin itu sedang berada di angka kurang lebih $82.650. Sedangkan harga 1 gram emasnya menurut website goldprice.org itu adalah $96,29. Itu per gram ya. Artinya apa? Jadi sekarang ini harga 1 Bitcoin itu setara dengan 858 gram emas. Nah, coba perhatiin grafik dari bitbo.io. Ini membandingkan pergerakan Bitcoin dan emas. Awalnya Bitcoin tuh belum bisa membeli emas sama sekali. Namun, harga Bitcoin itu mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan harga emas. Contoh nih ya, sekitar tahun 2013, 1 Bitcoin sudah bisa beli kurang lebih 20 gram emas. Tahun 2017 sudah bisa 260 gram emas. 2021 sempat bisa beli 967 gram emas. Harganya naik turun sesuai dengan pergerakan harga Bitcoin dan emasnya. Tapi, ketika kita invest, kita itu tidak hanya melihat return. Setidaknya kita perlu memperhatikan ada risikonya, ya pajak, likuiditasnya, legalitasnya, termasuk di Indonesia. Betul? Video ini agak panjang, so relax aja nontonnya. Pertama, kita akan kenalan sedikit tentang Bitcoin karena saya yakin nggak semuanya paham Bitcoin. Kedua, perbandingan antara emas dan Bitcoin. Dan yang terakhir, gimana sih cara pakai antara emas dan Bitcoin? Yuk kita mulai. Menurut kamu, Bitcoin itu lebih tepat dikatakan sebagai mata uang, ya karena namanya cryptocurrency, atau aset digital, seperti emas, karena mampu menyimpan nilai? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Thank you ya. Saya yakin tidak semua penonton video ini paham nih mengenai Bitcoin. Ada baiknya kita kenalan dulu dengan Bitcoin. Banyak orang yang mendefinisikan Bitcoin itu sebagai mata uang atau currency. Dari dulu, saya tuh sulit memahami Bitcoin sebagai mata uang. Sampai salah satu teman itu mengatakan Bitcoin itu bukan uang. Bitcoin itu adalah digital asset. Aset bentuknya digital. Berbentuknya seperti apa? Peer-to-peer network yang terdesentralisasi. Kita bahas satu persatu. Mulai dari kata digital asset. Teman-teman tahu nggak aset itu apa? Aset itu contohnya apa? Emas, saham, itu aset. Emas, logam mulia itu bisa kita pegang kan? Bisa kita beli pegang gitu. Namanya aset fisik atau real asset. Saham bentuknya kertas kepemilikan perusahaan, ya namanya aset kertas atau paper asset. Nah, kalau Bitcoin itu bentuknya kode-kode pemrograman digital dengan teknologi yang bernama blockchain. Nah, namanya adalah aset digital. Berbentuk peer-to-peer network yang terdesentralisasi. Artinya apa? Nah, digitalnya itu dimiliki oleh masing-masing individu yang itu independen, tidak dikelola oleh pemerintah. Misal nih ya contoh-contoh, kalau pemerintah mau cetak rupiah, maka institusi yang bekerja seperti apa? Bank Indonesia sebagai bank sentral, terus kemudian ada perum-peruri yang mencetak uangnya. Kalau di Amerika nih, yang mau cetak dolar, ya maka institusi yang bekerja adalah Bank Sentral Amerika, namanya The Fed. Itu kalau pakai pemerintah. Nah, Bitcoin ini tidak ada urusannya dengan pemerintah. Meskipun emas dan Bitcoin itu berbeda, tetapi menariknya, ya, mereka berdua ini termasuk dalam 10 aset terbesar di dunia. Emas masih menjadi aset dengan market cap terbesar di dunia nomor 1, sedangkan Bitcoin menjadi aset terbesar nomor 9 di dunia per video ini dibuat. Vin, lalu gimana nih? Mana yang lebih menguntungkan, emas atau Bitcoin? Kita coba lakukan perbandingan antara emas dan Bitcoin dari beberapa sudut pandang. Ya returnnya, ya risikonya, ya likuiditasnya, ya pajak, dan terakhir tempat belinya di mana. Oke, pertama nih kita
bahas dari segi return. Return yang dimaksud adalah return CAGR atau Compound Annual Growth Rate atau pertumbuhan rata-rata tahunan. Kita lihat dari hasil pengembalian investasi selama 5 tahun, Bitcoin itu memiliki keuntungan mencapai 68% per tahunnya. Lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan emas 15% per tahun atau saham di Amerika sebesar 19% per tahunnya. Begitu juga nih, kalau kita lihat dalam jangka lebih panjang, 10 tahun. Bitcoin itu mampu memberikan keuntungan mencapai 78% per tahunnya. Emas dan saham di Amerika mampu memberikan rata-rata keuntungan 10% per tahunnya. Selain return, kita juga perlu memperhatikan faktor risiko. Faktor risiko dapat kita nilai dari pergerakan harga Bitcoin dan emas. Semakin besar fluktuasi harga, fluktuasi itu artinya naik turunnya harga, maka semakin besar risikonya. Nah, coba lihat, berikut ini adalah perbandingan pergerakan harga emas dan Bitcoin selama 5 tahun terakhir. Jika dilihat sekilas, harga Bitcoin itu tampaknya memiliki fluktuasi harga yang jauh lebih tinggi dibandingin harga emas. Betul? Menurut sumber Curvo.eu, indeks Bitcoin dalam rentang waktu Agustus 2011 sampai Januari 2025 itu memiliki standar deviasi 152%. Jauh lebih tinggi dibandingin dengan emas. Nah, semakin besar standar deviasi artinya fluktuasi harganya juga akan semakin tinggi. Kalau fluktuasi harganya makin tinggi, berarti apa? Pergerakan harga Bitcoin lebih berisiko daripada emas. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini, Bitcoin itu lebih menguntungkan daripada emas, itu bisa mencapai 30 kali lipat. Ya, namun risikonya juga jauh lebih besar dari emas, bisa mencapai 10 kali lipat lebih berisiko. So, Vin, bagaimana dengan likuiditas? Tentu saja keduanya ini sangat-sangat liquid. Dan bahkan keduanya termasuk 10 aset paling besar dan paling liquid di dunia. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perpajakan dan juga legalitasnya. Terkait pajak, untuk membeli emas, kita itu dikenai pajak sebesar 0,45% dari harga jual logam mulia batangan. Kalau kitanya punya NPWP, kamu punya nggak? Kalau nggak punya, kamu dikenainya pajak 0,9%. Nah, kalau Bitcoin itu dikenai pajak penghasilan final sebesar 0,1% dari nilai aset kripto kita. Vin, lalu bagaimana dengan legalitasnya? Baik perdagangan emas maupun Bitcoin, keduanya sudah legal di Indonesia. Sekarang ini perdagangan emas berada di bawah Kementerian Perdagangan atau Kemendak, dibawa langsung oleh Bapepti. Sedangkan Bitcoin per tanggal 25 Januari 2025 itu sudah di bawah Kementerian Keuangan dan diawasi oleh OJK. Dulunya Bitcoin dan aset kripto lainnya itu berada di bawah Kementerian Perdagangan juga, di bawah Bapepti juga. Terakhir, Vin, lalu belinya di mana? Ya, kamu bisa beli emas di mana aja sih sekarang. Bisa mulai di e-commerce, di toko emas, di bank umum, bank syariah. Sekarang sudah ada bank emas atau bullion bank. Dan bahkan sekarang ini sudah ada ATM untuk beli emas di Indonesia. Keren ya? Nah, jika ingin membeli Bitcoin, kamu bisa beli di perusahaan yang namanya Pedagang Fisik Aset Kripto, disingkat PFAK, yang tentunya udah terdaftar di Bapepti. Nah, saat ini daftarnya ya di Bapepti, tapi soon to be harusnya ada di OJK. Kamu bisa cek langsung daftar resminya di website Bapepti nih. Oke, ya seperti yang saya sampaikan, ke depan saya rasa OJK juga akan mengeluarkan daftar resminya. Kita tunggu aja. Lalu gimana cara pakainya? Setelah kita tahu perbedaan antara emas dan Bitcoin, saya harap kita menjadi lebih bijak nih saat berinvestasi. Investasi itu tentunya ada tujuan investasinya atau investment goals-nya. Jadi, jika investasi diibaratkan sebagai tim sepak bola, menurutku, emas itu adalah kipernya yang jaga portofolio investasinya kita. Sedangkan Bitcoin itu bisa dijadikan sebagai striker atau penyerangnya kita di portofolio investasi, supaya dapat return lebih gede. Sekali lagi menurut saya emas lebih cocok untuk dana darurat. Karena emas atau logam mulia itu dapat sewaktu-waktu dijual, lebih gampang, liquid gitu. Terlebih jika kamu menggunakan emas digital, emas itu juga dapat digadaikan seperti di Pegadaian. Nah, kalau Bitcoin jika dilihat dari pergerakan harga yang naik turun, saya rasa Bitcoin ya cocok untuk kebutuhan jangka pendek menengah. Dan saya setuju banget dengan riset-riset dari ahli keuangan dunia khususnya.
Saya setuju dengan riset-riset dari ahli yang memberikan bobot Bitcoin itu kurang lebih 1-5% dalam portofolio investasinya kita. Sejauh ini, saya pribadi meyakini Bitcoin bernilai karena ada trust dan belum ada aset yang mendasari atau underlying aset. Sorry ya, saya belum bisa setuju dengan beberapa orang yang mengatakan underlying-nya adalah energi. Itu tadi perbandingan antara emas dan Bitcoin. Oh iya, jika kamu mau berinvestasi tapi masih ragu-ragu karena perlu pendapat dari ahli yang lebih objektif, kamu dapat berkonsultasi mengenai investasi dengan perencana keuangan Finansialku. Caranya gampang, hubungi nomor berikut ini. Boleh juga di WhatsApp atau link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku, cara konsultasinya, harganya, dan apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.